Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Nurrahman Ali Al-Hasani, merupakan guru PAI di SDN Tompo Kersan 3. Di sini kami akan menerangkan bagaimana cara mengisi aktivitas pondok Ramadan. Dimohon kepada seluruh siswa dan siswi untuk mengisi nama terlebih dahulu. Diisi nama terlebih dahulu, kelasnya, sekolah SDN Tompo Kersan 3, dan juga alamatnya. Setelah itu, di halaman yang pertama ini ada beberapa dalil tentang diwajibkannya berpuasa. Nah, ini setelah itu ada hadisnya dan juga ada panduan-panduan terkait niat puasa dan pengertian puasa. Diharapkan orang tua menerangkan kepada anak-anaknya terkait pengertian puasa. Di sini saum ini artinya puasa. Jadi selain Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, dimohon untuk orang tua mengingatkan kembali tentang pengertian berpuasa. Setelah itu syarat wajibnya, syarat sahnya, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini juga ada beberapa amalan puasa sunnah, hikmahnya, dan juga yang paling penting adalah niatnya. Di halaman selanjutnya ini ada doa menyambut bulan Ramadan. Doa atau niat puasa Ramadan ini yang paling penting Bapak Ibu untuk mengingatkan kepada anaknya pada waktu malam sahur itu diharapkan membaca niat ini. Nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Di sini juga ada niat berbuka puasa, niat tarawih, niat sholat witir, dan juga doa-doa yang biasanya dibaca ketika setelah tarawih. Ini diharapkan Ananda di rumah membaca ini. Jadi bisa buku aktivitas Ramadan ini dibawa ketika sholat tarawih. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara mengisi aktivitas pondok Ramadan. Yang pertama adalah ada kegiatan ceramah Ramadan. Nah, ini diisi ketika Ananda mendengarkan ceramah atau mengikuti majelis taklim. Yang pertama, kiai atau ustadz menerangkan tentang apa judulnya, misalnya keutamaan bersedekah. Terus nama penceramahnya siapa, Ustadz Abdul Hamid misalnya. Tempat ceramahnya di mana, di Masjid Agung atau di musola sekitar rumah, bisa ditulis, dan juga hari dan tanggalnya. Jadi setiap hari nih Bapak Ibu, ini setiap hari diisi. Kalau misalnya tidak setiap hari mengikuti ceramah, bagaimana? Nah, bisa di sini dikosongi. Ini dikosongi ya. Kalau misalnya ceramahnya hanya hari Minggu saja, ini bisa dikosongi. Setelah itu mengisi di sini. Ini saya kasih garis tengah ini ya. Nah, jadi ada dua opsi. Yang pertama adalah bisa diisi ceramah kalau Ananda mengikuti majelis taklim. Misalnya tadi judul ceramahnya adalah keutamaan bersedekah, bisa ditulis di sini. Jadi setelah mengikuti ceramah bisa mendapatkan ilmu sodako adalah amal ibadah dan lain seterusnya. Kalau misalnya Ananda tidak mengikuti majelis taklim atau ceramah kultum, maka bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Misalnya, Ananda di hari itu menghafalkan surat-surat pendek, bisa ditulis di sini. Jadi, kalau misalnya tidak mengikuti ceramah, jadi yang isi ceramah ini tidak usah, tinggal diisi kegiatan positif apa yang dilakukan oleh Ananda. Apalagi misalnya mengikuti kegiatan patrol untuk membangunkan warga sahur, itu juga termasuk kegiatan positif. Perlu digarisbawahi nggih, kegiatan positif yang dimaksud ini adalah kegiatan positif di waktu bulan Ramadan. Jadi kegiatan yang hanya dilakukan pada waktu bulan Ramadan. Di lainnya itu tidak dilaksanakan. Misalnya mengikuti kegiatan nuzulul Quran, atau ketika waktu sore biasanya Ananda mengikuti kegiatan TPQ. Nah, misalnya TPQ di situ biasanya tadarusan ya, tadarusan Al-Qur'an
hataman Al-Quran. Di situ ditulis di sini di ringkasan ceramah, jika Ananda tidak mengikuti ceramah maka diisi dengan kegiatan. Ini ya, ringkasan ceramah atau kegiatan. Lah, tanggalnya tetap diisi nggih. Tanggalnya tetap diisi di sini. Meskipun Ananda tidak mendengarkan ceramah atau mendengarkan kultum, hari dan tanggal tetap ditulis. Jadi, ini setiap hari mengisi. Jadi di sini saya hitung totalnya ada 29 lembar. Jadi kalau sudah full, pun alhamdulillah berarti semuanya terisi. Dimohon diisi dengan sejujur-jujurnya apa yang dilaksanakan oleh Ananda. Di sini ada tanda tangan penceramah dan cap DKM. Tanda tangan penceramah ini misalnya memungkinkan untuk meminta tanda tangan ustadz atau kiai yang sedang mengisi. Kalau misalnya tidak dimungkinkan, maka bisa minta tanda tangannya takmir masjid, dewan kemakmuran masjid, atau kiainya atau ustadznya. Kalau misalnya keduanya tidak mungkin, bisa guru ngaji atau orang tuanya, diwakilkan orang tuanya, tidak apa-apa nggih. Jadi ini harus diisi. Setelah itu, kegiatan amalia Ramadan. Di sini ada sholat fardu, sholat tarawih, makan sahur, saum, infak, dan sodako. Ini Ananda juga harus dipandu sholat fardunya. Dilihat Bapak Ibu subuhnya gimana. Kalau misalnya subuhnya sholat, maka yang lingkaran ini, yang ya ini dilingkari. Keterangan lingkari ya apabila mengerjakan, lingkari TD apabila tidak mengerjakan. Jadi ya mengerjakan, TD tidak mengerjakan. Misalnya kalau subuh ketiduran, Ananda ketiduran, ya tidak apa-apa, ini yang TD ini yang dilingkari. Duhur melaksanakan, ini yang dilingkari. Asar melaksanakan, maghrib melaksanakan. Isya ketiduran, nah, maka dilingkari yang TD. Sholat tarawih ikut, iya. Makan sahur, iya. Puasa, saum ini artinya puasa nggih, iya. Ini yang dilingkari. Kalau misalnya ada Ananda yang tidak sahur, akhirnya tidak kuat puasa, yang ini saumnya ini dilingkari yang TD. Infak sodako, misalnya hari itu Ananda memasukkan uang 2.000 ke kotak amal, maka yang dilingkari adalah yang ya. Kalau misalnya hari itu tidak sodakoh, maka yang dilingkari adalah TD. Nah, di kolom selanjutnya, setiap hari diusahakan untuk Ananda membaca Al-Quran. Misalnya, hari itu Ananda membaca surat Yasin. Ayat berapa? 1-83. Berarti ini Yasin mulai awal sampai akhir. Setelah itu, setiap harinya minta tolong Bapak Ibu untuk mengontrol kegiatan. Jadi tetap ini semuanya harus ada kontrolan dari orang tua atau wali murid. Ini harus ada tanda tangannya setiap hari. Langsung ini sama semua nih, setiap harinya harus diisi mulai dari Ramadan pertama sampai akhir. Ini dimulai dari hari awal pertama puasa. Setelah itu di akhir, ini yang terakhir, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, misalnya tanggalnya kapan? Misalnya tanggal 31 Maret, ini ditulis tempatnya mana, imamnya siapa, khotibnya, judul khutbahnya. Kalau tidak tahu dikosongnya aja. Setelah itu paraf orang tua, imamnya juga tidak tahu, khotibnya tidak tahu, misalnya dikosongnya aja. Setelah itu ini yang menilai ini adalah guru PAI-nya, ini tidak usah diisi, tinggal dikosongnya aja. Setelah itu ini yang mengisi adalah guru PAI. Sekian, terima kasih. Semoga Bapak Ibu tetap semangat mengontrol Ananda di rumah. Meskipun di bulan puasa harus tetap semangat mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.